keluarkan untuk membuat sama dengan total pendapatan. Atau dengan markup harga, kita mengambil berapa persen dari biaya untuk keuntungan kita gitu ya. Tambah margin ini keuntungan ya. Misalkan 10, 20, 30. Jadi total revenue sama dengan total cost plus margin. Nah, strategi lainnya gitu ya. Ketika kita masuk ya, kita kembali ya. Sini nih. Ketika kita masuk ke pasar yang sudah penuh dengan pesaing di sini gitu ya. Kalau kita produk baru, maka kita tidak bisa gitu ya melewati harga pesaing ini. Ya. Kalaupun tidak gitu ya, harus sama atau lebih rendah dari barang-barang yang sudah ada di pasar ini. Karena kita sebagai pemain baru gitu. Kita sebagai pendatang baru di produk yang sama gitu ya. Produk yang sama. Nah, ini yang disebut kepemimpinan harga. Jadi produk baru biasanya cenderung mengikuti produk yang lama yang sudah ada di pasar pemula ya. Contoh lainnya adalah kepemimpinan harga ini adalah coba Anda perhatikan persaingan harga di handphone Anda ya, antara STC ya, STC dengan spesifikasi yang terbaru dibandingkan dengan misalkan Sony spesifikasi yang terbaru juga plus Samsung gitu ya. Itu rata-rata hampir sama gitu ya, speknya sama tapi mereknya berbeda. Itu mereka perbedaannya tidak terlalu jauh biasanya. Oke. Beda-beda tipis. Oke. Nah ini price lining, taktik harga ya, menawarkan beberapa kategori produk pada harga bawah gitu ya. Jadi harganya paling murah. Silahkan cek kalau Anda menemukan harga lebih rendah dari kami, silakan kami bersedia mengganti 2 kali lipat. Nah kan pernah ya, di iklan-iklan biasanya seperti itu. Kami berani membayar produk Anda lebih banyak 2 kali lipat kalau Anda menemukan harga lebih rendah dari produk kami. Nah itu price lining biasanya. Nah ini psychological pricing. Nah ini kita yang dikasih angka yang tidak bulat gitu ya. Ya. Kenapa seperti itu ya, psikologikal? Ini saya kasih contoh ya. Nih. Mana yang lebih baik ya? Mana yang lebih menurut Anda lebih enak dilihat ya? Kalimat ini. Misalkan jarak lokasi ya perumahan adalah 1 kilo atau 2 kilo lah, 2 kilometer dari pintu tol, atau jarak lokasi perumahan adalah 5 menit dari pintu tol. Oke. Mana menurut Anda ya? Ini saya kasih kode A. A atau B yang lebih nyaman? Ya. Ya. B ya. Oke. Kenapa? Karena menit itu sesuatu yang lebih positif, memberikan efek positif gitu ya. Terlihat sebentar gitu ya, singkat. 2 kilo itu terkesan jauh ya. Kilometer itu jauh. Nah, sama halnya seperti ini. Harga barang tersebut ya, kayak jadi malas. Nah, sama juga harga barang tersebut adalah 9.900. Nah, bayangkan dengan harga yang 10.000 gitu ya. Walaupun ada perbedaan sedikit gitu ya,
Rp100, orang cenderung lebih senang harga yang seperti ini gitu ya, 9.900 dibanding 9.000 apa 10.000 gitu ya. Discounting, nah ini diskon ya, taktik dengan diskon lah. Oke. Bauran distribusi produk. Oke, sale ya, beli 5 bayar 50%. Nah itu di sini banyak ya, beli 5 bayar 50%, beli 2 bayar 70% ya, beli 1 100% ya. All item gitu ya, semua barang bisa diskon dengan kombinasi yang berbeda gitu ya. Nah itu taktik penetapan harga. Untuk apa? Untuk membuat produknya laku terjual gitu ya. Oke, bauran distribusi, ada manajemen sales yang efektif. Nah kita lihat yang ininya aja. Oke. Nah, beli 1 2.000, beli 2 2.300, 3.000. Nah ini ya, betul ya, diskon ya, diskon barang. Ini banyak nih di Taiwan nih, diskon barang. Beli 2, yang sering ke Open Po, ini barangnya banyak seperti ini. beli 2 2.000, beli 1 2.000, beli 2 3.000. Oke. Kombinasi beberapa saluran distribusi yang dipilih oleh perusahaan ya. Oke, kita lihat contohnya saja. Jenis-jenis saluran distribusi: wholesaler, pedagang besar, pasar induk ya, retailer, pedagang eceran, warung kopi, agen, broker, agen pemasaran. Nah ini agen broker ini sering disebut juga ini apa, sales gitu ya, sales atau kanvaser. Kita sering nyebutnya sales atau ya, kalau yang bawa mobil box atau motor ya, ada karung di belakangnya itu. Nah itu biasanya sebutnya sales atau kanvaser. Nah ini masuk di sini ya, yang mendistribusikan. Oke, nah kalau yang ini ada di halaman Anda ya, apa namanya, di halaman 7.40 ya, 7.40 ya. Cuma sekali lagi, yang ini versi bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris. Yang di buku Anda pakai bahasa Indonesia dan ada beberapa modifikasi. Oke. Nah ini ada yang langsung dari pabrik langsung ke konsumen, ada yang melalui retailer dulu, ada yang pedagang besar, retailer, baru konsumen. Nah ini yang paling banyak nih, mata rantainya, supply chain-nya ya. Oke. Oke, ini saya kira ada ya. Ini segudang, ini penting. Oke, kita diskusi dulu sebentar untuk persiapan ujian. Ada 9 menit lagi nih. Silakan yang mau ditanyakan ya. Saran saya gitu ya. Saran saya untuk ini sifatnya apa ya? Mau nggak mau gitu ya, latihan soalnya aja gitu ya, latihan soal ya. Nah latihan soalnya jangan sebentar ngelihat ke belakang jawabannya gitu. Nah umumnya ada di situ gitu, di materi yang keluar itu adalah materi-materi yang diujikan di belakang gitu. Tapi cara mengerjakannya dari ini kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Sedangkan soal ujian Anda paling banyak mungkin hanya 40 soal gitu ya, paling banyak gitu. Nah makanya dalam setiap bab gitu ya, ada yang pasti keluar gitu ya.
pasti keluar. Nah, sampai halaman yang modul terakhir ya. Modul terakhir tidak sempat dibahas ini ya. Tapi silahkan Anda baca. Nah, tipnya lagi adalah Anda harus mendapatkan target gitu ya, membuat target kira-kira mana yang mau Anda konsentrasikan gitu ya. Apakah semua buku ini atau hanya 70% dari sini gitu ya. Ya. Karena nilai yang dari ujian itu juga besar gitu ya. Halo? Halo, masih dengar? Oke, ya. Oke, nah kita ada namanya kalau strategi ya. Ya. Nah, kalau strategi itu adalah Anda kan sudah punya modal ya. Anda sudah punya modal di tugas yang kemarin dikumpulkan ya. Dua buah tugas kemarin gitu ya, 2 buah tugas. Nah, kalau tugasnya bagus ya, pasti tugasnya bagus semua. Anda sudah punya hampir 50% gitu ya. Anda ini tugas saya ini kan. Ini yang akan nanti dinilai ya. Tugas. Kemudian ada namanya keaktifan. Ya. Ini yang dari saya ya. Tugas dan keaktifan. Keaktifan itu termasuk absensi. Ya, absensi. Jadi kalau memang tidak bisa ikut tuton TTM, izin aja enggak apa-apa gitu ya. Karena memang itu kendala kita. Ya, izin saja. Nah, yang parah ini adalah kalau tidak mengumpulkan tugas. Ya, karena tugas itu nilainya lumayan besar. Gitu ya. Jadi dari kami lumayan besar gitu ya. Nah, yang ketiga itu ujian. Nah, ini kalau hasil ujian kita tergantung kesiapan Anda sendiri gitu. Nah, ujiannya biasanya keluar dari modul, tidak, karena ini adalah modul ya, belajar modul, maka umumnya yang keluar di sini adalah dari buku ya. Ya, buku ini, buku pengantar ini. Buku yang tugas kemarin tidak usah dikumpulkan ya. Saya hanya meminta Anda mengerjakan kelompok saja gitu ya, mengerjakan kelompok saja. Oke. Yang harus dikumpulkan itu adalah yang tugas 1 dan 2 itu aja. Oke. Oke. Saya punya waktu beberapa menit lagi ini. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, maaf, ini saya belum bisa upload ya. Mungkin setelah ini ya. Setelah insya Allah hari Senin lah. Hari Senin saya upload ya. Saya inbox ke ketua kelas atau ke semuanya aja deh. Ke angkatan ya, ke angkatan. Ke grup angkatan. Mudah-mudahan hari Senin saya bisa informasikan gitu ya. Ya. Berapa yang sudah, berapa yang belum gitu ya. Tapi banyak yang sudah memberikan ke saya. Oke, jadi total biasanya soalnya ABC ya. Soalnya ABC semua biasanya. Ya. Nah, pokoknya Anda latihan soal saja, latihan soal dari modul ya, di halaman belakang tiap jangan ngitung kancing jangan